hari ini kita akan diskusi tentang keberagaman murid dan bagaimana kita sebagai guru mampu melakukan akomodasi gitu ya, atau memberikan kepedulian sebetulnya. Yang pertama sebetulnya ada beberapa hal pentingnya keberagaman gitu ya. Jadi sebetulnya kalau kita melihat bahwa keberagaman ini adalah peluang untuk menciptakan kelas yang lebih dinamis dan pembelajaran yang variatif dan kaya perspektif. Jadi kita bayangkan di kelas kita itu ada berbagai macam perbedaan gitu ya. Ada yang mungkin dari suku Jawa, suku Sumatera, Sulawesi dan sebagainya, atau mungkin juga dari berbagai agama nih. Nah di sekolah kita kan juga sama nih, ada agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha ini, jadi kita banyak perspektif. Nah itu sebetulnya peluang buat kita dan buat guru, buat sekolah untuk bisa menciptakan kelas yang lebih dinamis dan kaya perspektif gitu. Nah yang kedua sebetulnya ini perlu nih, guru perlu berkolaborasi dengan orang tua, konselor gitu ya, kemudian pimpinan sekolah maupun masyarakat untuk mendukung lingkungan belajar yang inklusif. Ya, jadi memang kita tidak menjadi sekolah yang eksklusif atau menjadi satu golongan tertentu, tetapi kita membuka peluang untuk keberagaman atau perbedaan sebetulnya tadi ya. Nah ini memang butuh kolaborasi sih gitu ya, nggak bisa kita bekerja sendiri sebagai guru ataupun sebagai sekolah, tapi juga harus ada kerjasama. Yang ketiga tentunya guru perlu menciptakan lingkungan belajar yang inklusif gitu ya. Guru menunjukkan kesabaran gitu ya, kepedulian dan dukungan yang tulus kepada semua murid gitu ya. Kita tahu bahwa setiap murid punya kebutuhan yang berbeda-beda gitu. Kemarin kita diskusi tentang kebutuhan dasar manusia gitu ya, yang tiap murid bisa berbeda-beda dalam pencapaiannya. Nah ini juga gitu, tentunya kita sebagai guru ini perlu untuk bisa melakukan ini hal-hal kepedulian, melihat bagaimana kebutuhan dan sebagainya. Karena kita tahu bahwa setiap problem setiap anak itu pasti karena ada sesuatu di belakangnya. Nah yang keempat, guru perlu merancang aktivitas pembelajaran yang bervariatif sebetulnya gitu ya, menantang dan bermakna bagi semua murid sesuai dengan kebutuhan dan gaya belajarnya gitu. Bayangkan kita dulu sukanya nulis, tapi gurunya harus melakukan ini presentasi misalkan, atau anak yang suka presentasi disuruh nulis aja gitu ya. Nah ini juga bagian dari ketidakcocokan sebetulnya apa yang di setting oleh guru, yang direncanakan oleh guru dengan kebutuhan anak-anak gitu ya. Nah ini mungkin teman-teman ada punya pengalaman nggak zaman dulu sekolah nih, kita zaman dulu sekolah, ada nggak yang merasa bahwa keberagaman itu tidak diakomodasi dengan baik? Sebelumnya ya Pak ya, jadi mungkin kebanyakan guru dulu karena mungkin pembelajarannya itu masih konvensional juga ya Pak. Kebanyakan kami itu selalu dulu kalau zaman saya itu masih jarang kayak membuat poster, terus misalkan disajikan dalam bentuk lain, selalu pasti bentuknya itu mungkin masih konvensional, di misalkan di kertas manila apa, lalu kita mempresentasikan ke depan dan tiap pertemuan itu selalu seperti itu. Bahkan saya baru tahu kalau misalkan kayak ada poster, infografis dan lain-lain itu waktu di perkuliahan, karena ini bahkan sampai SMA itu masih banyak metode yang tetap masih yang sama ya, iya, gitu ya. sama. Iya betul. Saya juga punya pengalaman dulu waktu kelas bahasa Inggris itu, setiap kali pertemuan selalu disuruh ngerjakan ngerjakan soal gitu ya, nulis kerjakan soal. Padahal kan kalau kita belajar bahasa kan sebenarnya macam-macam ya, ada belajar membaca, menulis, berbicara gitu ya. Nah akhirnya tidak terlatih gini bahasa Inggris kita gitu ya, karena setiap kali datang gurunya selalu kita kerjakan soal 1, nanti besok ke soal 2, soal 3 dan seterusnya gitu. Jadi memang tidak sesuai dengan kebutuhan kita gitu ya, bahkan kebutuhan dari setiap mapel itu sendiri gitu ya. Ada yang lain mungkin teman-teman pengalaman pada saat sekolah dulu, mungkin SMA, kuliah? Iya Pak, mungkin kalau saya mendengar cerita Bapak yang soal bahasa Inggris, jadi saya teringat waktu saya SMA, itu juga sama, saya juga disuruh mengerjakan kuisi. Sebenarnya emang sebelumnya udah dibahas tentang materinya, seperti mungkin kayak apa sih, past tense, segala macam, present tense, present continuous, tapi kan itu nggak semua anak paham gitu ya Pak ya. Dan cara pembelajarannya pun ya hanya dituliskan di papan, kemudian anak-anak suruh menjawab gitu, terus kuisi, terus kayak cepet-cepetan. Tapi kami yang nggak paham caranya, kemudian cara penyampaikannya, cara membuat, maksudnya kami tidak ada media untuk menulisnya, maksudnya kayak mungkin bikin cerita dalam
bentuk past tense atau mungkin present continuous dan lain sebagainya gitu. Kami hanya mengerjakan tugas soal terus dikasih kalimat ini kira-kira lanjutannya apa kalau misalkan dia dalam kondisi past tense, present continuous dan segala macamnya kayak gitu. Jadi kami yang sebagai siswa pun tuh cuma hafalan jatuhnya, hafalan. Betul, Dan kalau kami betul, nggak kuat betul. dalam hafalannya, otomatis kan ya nggak bisa ngerjakan kuisisnya gitu. Nilainya pasti jelek. Padahal sebenarnya kalau ketika saya di sini, saya ngeliat bahwa di sini siswanya itu benar-benar difasilitasi mulai dari speakingnya, writingnya dan segala macamnya kayak gitu. Jadi kayak ya mungkin dari situlah yang saya ingat di waktu SMA. Semua aspek gitu ya sebetulnya penting sekali untuk bisa kita kembangkan gitu ya, karena kita tahu setiap anak juga punya keunikan sih sebetulnya kebutuhannya gitu ya. Oke, kita lanjutkan dulu ya tentang konsep keberagaman peserta didik yang sebetulnya menantang. Apa sih sebetulnya menantang gitu ya. Jadi ada beberapa hal sih sebetulnya, karena itu tadi gurunya bagaimana juga merancang pembelajaran yang lebih baik. Jadi yang pertama ada perbedaan budaya nih, gitu ya. Ada norma, nilai, praktik yang dapat mempengaruhi interaksi belajar dan perilaku murid gitu ya. Jadi kita bayangkan juga murid dari berbagai budaya yang ada gitu ya. Dan norma keluarga itu juga berbeda kadang-kadang gitu ya. Ada yang ya sudah naruh sepatu aja, sesimpel itu gitu ya, biarin aja gitu ya. Tapi ada yang harus rapi, harus ditaruh raknya gitu ya. Nah itu kan sebetulnya ada norma-norma yang berbeda yang sebetulnya juga perlu kita bukan kita kemudian menyamakan gitu ya, tapi kita tahu bahwa ada etika yang sifatnya umum gitu ya. Ada etika umum bahwa kalau nanti sepatunya ditaruh sembarangan bisa ganggu orang gitu ya, bisa kotor, bisa macam-macam gitu ya. Jadi itu yang sebetulnya kita ajarkan adalah norma-norma umum gitu ya dari segala perbedaan itu. Kemudian yang kedua tadi memenuhi gaya belajar siswa gitu ya. Ada yang visual, auditori ataupun kinestetik gitu ya. Nah ini menyangkut bagaimana murid juga memahami sesuatu gitu ya. Kalau kita visual tapi tadi disuruh nulis juga mungkin nggak terlalu ini ya. Atau kita kinestetik tapi disuruh ngafalin tadi sebetulnya juga bagian yang agak susah gitu ya. Kemudian ada perbedaan dalam kemampuan akademik. Nah, ada murid yang mahir, ada murid yang susah. Nah tadi seperti contohnya tadi, bagaimana dengan yang masih kesulitan? Apa upaya guru untuk bisa membantu anak yang kesulitan? Kalau sudah mahir aman gitu ya, tapi kalau yang kesulitan ini loh yang sebetulnya yang harus menjadi tantangan gitu ya. Kemudian ada pengalaman buruk siswa. Nah kadang-kadang juga sama tadi ya, di sekolah sebelumnya itu misalkan disuruh hafalan saja. Nah di sini dia sudah takut bahwa aku nggak suka pelajaran bahasa Inggris misalnya. Kenapa? Karena di sekolah sebelumnya disuruh ngafalin aja. Itu kadang muncul traumatik seperti itu yang memang kita juga harus mengakomodasi nih bagaimana caranya gitu ya. Nah kemudian perbedaan sosial ekonomi gitu ya mempengaruhi akses murid terhadap sumber belajar, buku dan sebagainya. Kalau di sini mungkin ini bukan tantangan yang besar gitu ya, karena rata-rata memang pada situasi ekonomi yang kurang lebih sama gitu ya. Tapi kita membayangkan juga di sekolah lain yang ada gap gitu ya. Ada yang punya buku, ada yang tidak punya buku kadang-kadang gitu ya. Ada yang di rumahnya ada akses internet, ada yang tidak gitu ya. Ini juga jadi satu tantangan. Nah, apa sih yang kepingin kita pelajari dalam konsep keberagaman peserta didik ini ya gitu ya. Jadi yang pertama sebetulnya kita pengen tahu sih tentang konsep disabilitas dan bagaimana kita bisa mengakomodasi, karena kalau kita lihat dari diskusi disabilitas ini banyak spektrumnya ya, mulai disabilitas fisik, mental maupun gaya belajar. Ini juga penting gitu ya. Yang kedua teknologi nih, mungkin kita lihat ada satu murid kita kelas 10 ya yang punya low vision gitu ya. Nah sebetulnya nggak tunanetra gitu atau buta, tapi low vision gitu. Tapi ini juga harus hati-hati juga gitu ya, bagaimana kita membantu secara teknologi. Atau ada murid kita kelas 11 juga sama, tunarungu nih, bagaimana kita membangun empati juga kepada teman-temannya juga. Kemudian tadi belajar bagaimana menangani trauma nih, gurunya juga untuk menghadapi anak seperti itu. Kemudian yang keempat tentunya kita juga harus belajar dengan profesional yang lain nih, dengan psikolog atau terapi wicara. Kita punya murid beberapa PIJ yang speech delay juga, yang level SD gitu ya. Speech delay itu juga seringkali jadi problem gitu ya. Karena ada strategi-strategi tertentu yang perlu kita lakukan gitu ya supaya membantu anak ini gitu. Oke, mungkin dari teman-teman ada pengalaman mungkin dengan keberagaman ini waktu sekolah tadi.
dengan budaya atau disabilitas atau teman-teman yang berbeda sosial ekonomi gitu. Oke, mungkin saya bisa ini ya Pak ya. Kalau dari saya sendiri itu mungkin dari sosial ekonominya sih Pak gitu. Dimana di sini tuh kelihatan banget kalau anak-anaknya kan saya negeri gitu, sekolah negeri, tapi cukup beragam. Ada yang sosial ekonominya baik, ada yang menengah, ada yang bawah. Di situ kelihatan banget kalau yang baik itu fasilitasnya lebih menunjang, jadi kayak buku-bukunya, terus kemudian alat tulisnya, kemudian dia juga sampai les di tempat yang cukup mahal menurut saya, bahkan lebih mahal daripada SPP sekolah gitu kan. Dan sekarang gratis nih SPP ya kalau sekolah negeri kita ya. Iya makanya betul. Nah habis itu ada juga, nah kemudian ada juga teman saya yang emang sosial ekonominya tuh backgroundnya nggak maksimal, masih di bawah kalangan bawah. Nah itu dia belajar dengan dirinya sendiri, kesusahan sendiri gitu. Mungkin tanya teman-temannya yang sudah les tadi gitu. Nah sebenarnya dari keberagaman sosial ekonomi ini saya rasa kayak kalau misalkan antara siswanya itu saling merasa kayak bisa saling suportif, itu bisa membantu Pak. Maksudnya kayak yang pintar itu, maksudnya yang sosial ekonominya baik, dia les, akhirnya dia mengajarkan materi yang dia dapat di les-lesan itu kepada temannya secara gratis kayak gitu. Sedangkan kalau misalkan nggak suportif itu pasti ya udah kayak lo gua kayak gitu istilahnya. Jadi itu yang saya alami waktu pas SMA. Untungnya aku bantu sama teman-teman yang saling suportif itu. Gitu. Jadi pentingnya kita membangun situasi atau lingkungan yang lebih inklusif dan lebih mendukung gitu ya, saling mendukung gitu ya. Bagaimana gurunya mendukung, bagaimana teman-temannya mendukung juga, bagaimana saling membantu sebetulnya. Saya juga membayangkan dengan internet misalkan sekarang ya. Ada siswa kemarin tetangga saya juga sama nih. Jadi ada yang internet, dia anaknya SMA nih, nggak punya akses internet misalkan gitu ya, sementara orang tuanya juga bekerjanya cuman buruh harian gitu ya. Jadi akhirnya ya udah main aja di rumah. Kalau kamu ngerjain, kebetulan seumuran dengan anak saya, ya udah ngerjain bareng gitu ya supaya bisa ini. Tapi ini juga jadi hambatan sih sebetulnya. Gimana saya kerjakan? Wong saya nggak ada akses gitu ya. Nah, itu repot juga gitu ya. Mungkin itu yang bisa kita lakukan kalau saya di rumah gitu ya kemarin. Jadi mungkin ada. Iya benar sekali sih Pak, terkait dengan tadi yang dibahas Tazkiyah terkait sosial ekonomi, sebenarnya ini juga membuat saya refleksi terhadap pendidikan yang sudah saya tempuh sebelumnya, karena saya sering ketika SD sampai SMA itu ada di daerah lokal, dan semenjak dulu pun keberagaman yang ada di mata saya dan juga teman-teman itu hanya sekedar keberagaman etnis dan lain-lain, sehingga kita tidak bisa melihat keberagaman yang lain, mulai dari perbedaan norma atau dan lain, dan kecerdasan mereka. Kita memukul sama rata semuanya menggunakan standar akademik itu. Nah jadi dulu juga itu kan waktu ketika saya menjadi siswa, kami merasa bahwasanya ketika menjadi siswa keberagaman itu masih kurang ditangani. Kemudian ketika kita beranjak menjadi mahasiswa, kemarin sempat sharing dengan teman-teman yang KM yang berada di desa-desa juga, itu juga mengatakan bahwa iya banyak sekolah-sekolah di desa itu yang ternyata terdapat siswa inklusi juga di sana, akan tetapi tidak dapat difasilitasi dengan baik. Bahkan mahasiswa teman-teman saya yang sudah aware terhadap hal tersebut, karena ternyata lingkungannya itu tidak mendukung untuk memfasilitasinya, akhirnya teman saya kebanyakan itu memilih yang ya sudah gimana lagi, tetap saya ajar yang bisa, yang nggak bisa, kalau kita memperhatikan mereka tidak bisa. Nah menurut saya aware akan keberagaman ini juga sebenarnya sudah meningkat akhir-akhir ini, akan tetapi kita masih menghadapi permasalahan terkait sosial ekonomi seperti yang disebutkan Kak Tazkiyah tadi, bahwasanya sebenarnya meskipun kita aware, kita juga harus berpikir kayak bagaimana kita bisa memungkinkan pendidikan yang keberagaman itu di lingkungan manapun, meskipun lingkungannya yang belum terfasilitasi dan juga sudah, itu sih Pak. Betul. Jadi penting sekali sih sebetulnya adalah lingkungan, kemudian orang-orang di dalamnya, kemudian yang ketiga mungkin strategi tadi ya. Bagaimana strategi untuk mengakomodasi tadi perbedaan secara disabilitas baik fisik maupun kognitif gitu ya. Jadi
termasuk yang lain-lain gitu, karena sebetulnya beda banget ya, murid kita 20, saya yakin ada 20 perbedaan yang kalau kita misalkan mau melihat gitu ya. Nah tapi bagaimana kita sebagai sekolah, sebagai guru secara pribadi juga memberikan akomodasi dari ini. Mungkin kita tidak bisa melakukan banyak planning gitu ya, tapi setidaknya ada sesuatu strategi deh sebetulnya untuk bagaimana kita mendeliver pelajaran kita menjadi lebih baik sebetulnya dan lingkungan yang lebih baik sebetulnya. Oke, terima kasih kalau gitu teman-teman.